Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kurang suatu apapun. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, dan selalu menggunakan masker ketika bepergian ataupun keluar. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi esensial, materi pokok selama COVID-19. Jadi materi esensialnya ini ada beberapa materi yang diambilkan dari silabus dan KMA 183. Materi esensial fikih kelas 9 semester 1 dan semester 2 atau semester ganjil dan semester genap. Pada pertemuan yang pertama kemarin sudah saya sampaikan ada beberapa KD yang akan kita pelajari pada semester ini. Untuk KD yang pertama yaitu menerapkan ketentuan penyembelihan binatang. Nah, pada KD yang pertama ini yang akan saya sampaikan itu adalah indikatornya saja terlebih dahulu. Jadi indikator untuk KD yang pertama menerapkan ketentuan penyembelihan binatang. Dalam KD pertama ini terbagi 3 materi yang saling berkaitan, yaitu nanti adalah penyembelihan, yang kedua itu adalah kurban, dan yang ketiga akikah. Nah, untuk materi pertama yaitu penyembelihan, pada KD yang pertama di semester 1 ini 3.1.1 itu artinya KI 3 KD pertama, indikator yang pertama. Nah, pada indikator yang pertama ini kalian semuanya nanti wajib atau harus dapat menjelaskan pengertian penyembelihan. Jadi yang kamu nanti harus kuasai itu adalah apa sih penyembelihan itu, kamu harus tahu. Terus yang kedua adalah kalian semua nanti harus bisa memberikan penjelasan dan menuliskan apa sih hukum daripada penyembelihan itu sendiri. Hukumnya itu apa penyembelihan, dan kamu wajib juga bisa menuliskan, mengingat, melafalkan, dan menuliskan. Itu untuk KD yang pertama, untuk indikator yang kedua. Berikutnya adalah peserta didik dapat menjelaskan rukun dan syarat penyembelihan. Rukun dan syarat penyembelihan. Dan yang keempat adalah peserta didik dapat menjelaskan sunnah-sunnah penyembelihan. Nah, ini adalah pada materi penyembelihan. Jadi pada prinsipnya menyembelih itu kan adalah menghilangkan nyawa hewan ataupun binatang. Penyembelihan ini tidak sama seperti halnya membunuh. Karena kalau menyembelih itu pasti ada syarat-syarat tertentunya, tempatnya juga ditentukan, dan alat-alatnya pun ditentukan juga. Tapi kalau membunuh itu kan berbeda. Jadi nanti akan bisa kita tahu apa sih bedanya menyembelih dengan membunuh. Berikutnya, setelah kita itu mempelajari materi-materi pada indikator-indikator tersebut, maka pada akhirnya kita harus bisa mempraktekkan bagaimana cara menyembelih yang benar sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan tuntunan agama kita, baik itu secara tradisional ataupun secara mekanik ataupun modern. Nanti kita akan berusaha untuk bagaimana kalian bisa mempraktekkan penyembelihan secara benar. Itu adalah pada materi penyembelihan ada 4 indikator yang harus kamu kuasai nantinya.
pada materi kurban ini terdapat 7 indikator. Nah, indikator yang pertama yang harus kamu kuasai adalah kalian harus bisa nanti menjelaskan pengertian kurban. Kurban itu apa? Apakah itu penyembelihan seperti halnya menyembelih biasa saja, atau ada hal-hal lain yang membedakannya? Terus yang kedua, peserta didik dapat melafalkan dalil tentang kurban. Itu terdapat di dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. Ini saya yakin kalian semuanya itu hafal sampai di luar kepala. Jadi melafalkan dalil tentang kurban surat Al-Kautsar 1-3. Itu indikator yang kedua. Berikutnya adalah peserta didik dapat menjelaskan hukum berkurban. Kalau kita perhatikan setiap tahun itu hampir semua orang yang sudah memiliki kemampuan itu berusaha untuk berkorban menjalankan syariat Islam sebagai bentuk pengabdian kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya itu apa? Sehingga masyarakat sebagian besar yang sudah mampu itu berusaha untuk bisa berkorban. Terus pada indikator yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan waktu pelaksanaan kurban. Waktunya itu kapan? Apakah setiap hari, setiap bulan itu bisa dilaksanakan? Maka kalian harus tahu bahwa kurban itu waktunya juga ditentukan. Tidak boleh kalau umpamanya pada sekarang itu berkorban. Kalau sekarang itu korban namanya bukan kurban, tapi bentuknya adalah sedekah. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan tentang hewan yang boleh dijadikan kurban atau yang dikurbankan. Hewan apa saja sih yang bisa dijadikan kurban itu? Kalau kalian perhatikan setiap tahunnya, mungkin yang kalian lihat itu adalah kambing, kerbau, sapi. Kalau di sini mungkin tidak ada yang menyembelih unta, tapi tidak ada orang yang menyembelih selain hewan atau binatang yang tadi saya sebutkan, umpamanya ayam, umpamanya lagi jago. Apa bedanya jago dengan ayam? Kan sama. Nah, itu kok tidak diperbolehkan semacam binatang unggas? Nah, mengapa? Nah, kita akan mempelajari itu. Karena memang kalau hewan yang dijadikan kurban itu memang ada beberapa hal yang mesti kalian ketahui. Tidak semua jenis hewan itu bisa dijadikan hewan kurban. Terus yang keenam, peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat binatang kurban. Syaratnya itu apa saja? Jadi ketika umpamanya kamu akan mengorbankan seekor apa berapa ekor hewan kurban, maka kamu harus tahu syaratnya. Apakah setiap hewan kurban itu dapat dijadikan sebagai hewan kurban atau tidak? Nah, nanti kita akan mempelajarinya. Untuk yang terakhir pada materi kurban itu adalah peserta didik dapat menjelaskan sunnah yang dilakukan ketika berkurban. Apa itu sunnahnya ketika kita melaksanakan kurban itu? Jadi indikator-indikator ini kalian nanti akan berusaha untuk mencari materi-materi tersebut, dan tentunya hal ini kalian harus selalu mencari sumber bahan ajar yang bisa menjawab, yang bisa memberikan penjelasan terhadap materi-materi tersebut. Jadi nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, mungkin sebagian kecil akan diberikan untuk dijelaskan pada kalian semuanya, tetapi mungkin kamu harus juga mencari sumber-sumber lain selain dari apa yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru. Untuk materi berikutnya adalah akikoh. Kalian mungkin sering mendengar istilah
kekah dalam masyarakat kita. Tapi pada prinsipnya yang namanya akikoh, kekah itu berasal dari kata akikoh, dari bahasa Arab. Nah, dalam materi akikoh ini ada 5 indikator dan 1 nanti praktek. Yang pertama, pada materi akikoh, indikatornya adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian akikoh. Jadi kamu nanti wajib tahu dan bisa memberikan penjelasan apa itu akikah. Indikator yang kedua adalah dapat melafalkan atau dapat menuliskan dan melafalkan dalil tentang akikah. Dalilnya itu apa? Nah, setelah kita mengetahui dalilnya, maka muncul indikator yang ketiga, itu adalah kaitannya dengan hukum. Karena setelah tahu kita dalilnya itu bagaimana, maka hukumnya, maka kita bisa mengambil kesimpulan, oh, hukumnya adalah seperti ini. Jadi hukum atau pada indikator yang berikutnya itu saling berkaitan antara dalil dengan hukum. Indikator yang kedua dalilnya, dan indikator yang ketiga itu adalah hukumnya. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan hewan akikoh. Hewan akikoh, apakah sama dengan hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban atau tidak? Nanti kita akan pelajarinya. Dan yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan 4 hal yang disunahkan ketika berakikoh. Ada hal-hal yang disunahkan, minimal 4, nanti harus kamu kuasai. Dan yang terakhir, pada indikator prakteknya, setelah kita mempelajari akikoh, maka kita akan berusaha untuk mempraktekkan penyembelihan akikoh. Itu adalah materi esensi yang hanya baru saya sampaikan indikatornya saja. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita dalam keadaan sehat sehingga bisa melanjutkan materi-materi berikutnya. Demikian saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini ya, bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan saya akhiri. Thank you. I miss you. Aku kangen kamu semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.